Ku kira hidupku akan selalu seperti ini. Pulang ke kamar kontrakan sempit yang nyaris ambruk, makan mie instan sisa semalam, dan tidur ditemani suara tikus berlari di langit-langit. Tapi semua berubah malam itu saat aku bertemu dengannya. Namaku, Dimas. Biasa saja, tidak tampan, tidak kaya, tidak juga punya gelar keren. Sehari-hari aku bekerja sebagai staf gudang di sebuah perusahaan distributor alat rumah tangga. Gajinya cukup untuk hidup, meski tak pernah cukup untuk mimpi. Malam itu, aku diundang menghadiri acara amal oleh atasanku. Katanya, "Kesempatan bagus, Dim. Biar kamu ngerti dunia orang atas tuh kayak gimana." Aku hanya ikut karena dia memaksa. Aku pikir aku akan jadi tamu tak dianggap, dan memang itulah yang terjadi, setidaknya sampai mataku bertemu dengan dia. Ratna. Dia berdiri di dekat piano putih, mengenakan gaun merah marun yang jatuh anggun mengikuti lekuk tubuhnya. Rambutnya panjang, bergelombang seperti ombak, dan matanya, Tuhan tatapannya seperti wanita yang tahu semua rahasia dunia. Tak ada yang lain di ruangan itu yang bisa menyaingi pesonanya. Bahkan suara musik pun terasa seperti latar bagi keberadaannya. Aku berdiri mematung seperti bocah kampung melihat bintang film. Lalu yang tak kuduga, dia tersenyum padaku. Bukan senyum ramah, tapi senyum yang seolah berkata, "Aku tahu kamu sedang menatapku dan aku tidak keberatan." Entah bagaimana, dia berjalan ke arahku. Langkahnya tenang, seperti waktu tak berlaku padanya. Aku meneguk air mineral yang kugenggam, mencoba terlihat tidak gugup. "Percuma." "Hai," katanya. Suaranya lembut, dalam, seperti bisikan yang bisa membuat orang menyerahkan apa saja. "Hai," balasku. "Saya Dimas." "Ratna," katanya, sambil mengulurkan tangan. Jemarinya dingin tapi mantap. Seperti pertemuan yang sudah ditulis takdir, kami mulai berbincang tentang hal-hal sepele, cuaca, makanan, musik, tapi dari caranya mendengarkan, aku merasa seperti orang paling penting di ruangan itu. Dia tidak hanya mendengar, dia benar-benar menyimak. Setiap tatapannya membuatku ingin berbagi lebih banyak, bahkan hal-hal yang biasa ku pendam sendiri. Aku tahu dia lebih tua dariku. Wajahnya menyimpan kedewasaan, bukan karena usia tapi karena kehidupan. Dia tidak menutupi statusnya. "Aku janda," katanya saat kami duduk di balkon, menikmati udara malam. "Suamiku meninggal 2 tahun lalu, kanker pankreas. Aku ikut menunjukkan rasa simpati. Tapi hatiku tak bisa membohongi degupnya. Aku tak pernah menyangka akan tertarik pada seseorang sepertimu, Dimas," katanya kemudian. Aku tertawa kecil. "Seseorang seperti aku itu seperti apa, Bu Ratna?" Dia menoleh. "Jangan panggil aku Bu, oke? Ratna. Seseorang seperti kamu, yang tidak mencoba menjadi siapa-siapa." Aku diam. Tidak tahu apakah itu pujian atau sindiran. Tapi saat dia menggenggam tanganku, aku tahu. Dia serius. Malam itu kami pulang masing-masing, tapi pikiranku tertinggal di antara tawa dan sorot matanya. Aku mencoba tidur, tapi rasanya dunia di sekelilingku terlalu kecil untuk menampung emosi yang meledak-ledak dalam dada. Selama beberapa minggu setelahnya, kami semakin dekat. Makan malam, jalan-jalan, kadang hanya duduk diam di mobilnya sambil mendengarkan radio. Aku tidak pernah merasa cukup pantas, tapi Ratna tidak pernah mempermasalahkannya. "Kamu tahu, Dimas," katanya suatu malam saat kami menatap bintang dari beranda rumahnya yang luas, "aku sudah punya semuanya. Uang, rumah, bisnis. Tapi aku tidak punya seseorang yang bisa membuatku merasa hidup." Aku menoleh. "Dan kamu merasa hidup saat bersamaku?" Dia mengangguk pelan, matanya berkaca. Lebih dari itu, aku tak tahu harus bilang apa. Tapi malam itu saat aku pulang, dia mengecup keningku. Aku jatuh cinta, jatuh dalam tanpa rem. Dan saat dia berkata, "Maukah kamu menikah denganku?" Aku tak berpikir 2 kali. Aku bilang, "Ya." Aku pikir itulah awal dari akhir penderitaanku. Aku tidak tahu bahwa itulah awal dari semuanya. Aku bukan pria yang mudah terkejut. Hidup telah membesarkanku dengan cukup banyak tamparan untuk membuatku kebal akan kejutannya. Tapi hari itu, aku benar-benar terdiam. Bahkan jantungku pun seperti lupa caranya berdetak. "Aku serius, Dimas. Menikahlah denganku." Ratna mengatakannya di depan taman rumahnya, saat senja mengubah langit jadi kanvas jingga yang lembut.
Kami baru selesai makan malam dan aku kira dia hanya ingin berbincang seperti biasa. Tapi ucapan itu langsung tanpa basa-basi membuat dunia seolah berhenti berputar sesaat. Aku menatap matanya, tak ada tawa di sana, tak ada gurauan, hanya ketegasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ratna, aku tertawa gugup, mencoba mengulur waktu. Kamu yang ngelamar aku? Kenapa tidak? Dia menaikkan alisnya. Aku tahu apa yang aku mau, dan aku tahu kamu orangnya. Aku mengerjapkan mata. Ini bukan hal biasa. Aku bukan pria kaya. Aku bukan pria tampan. Bahkan baju yang kupakai malam itu masih hasil pinjaman dari teman kos. Ratna, aku bukan siapa-siapa. Kamu tahu itu. Aku kerja serabutan, tabungan cuma cukup buat hidup 2 minggu ke depan. Aku bahkan nggak punya mobil. Aku menghela napas. Kamu janda kaya raya, kamu bisa pilih siapa saja. Dia tersenyum, bukan senyum sombong, tapi senyum yang penuh luka dan ketulusan sekaligus. Kamu tahu apa yang tidak bisa dibeli dengan uang, Dimas? Tanyanya pelan. Perasaan aman. Aku merasa aman bersamamu. Bukan karena kamu kuat atau berkuasa, tapi karena kamu tulus. Dan aku lelah hidup dengan orang yang segalanya bisa dibeli, kecuali hatinya. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk lebih dalam dari yang bisa kubayangkan. Jadi, tanyanya lagi. Kamu mau nikah sama aku atau setidaknya berpikir dulu? Aku menunduk. Dalam hatiku semua alarm berbunyi, tapi suara Ratna jauh lebih keras dari itu semua. Lebih hangat, lebih memikat. Aku mau, ucapku akhirnya. Aku mau menikah sama kamu. Senyumnya mengembang. Tapi ada sesuatu di balik senyuman itu, entah apa, yang membuat tengkukku meremang sesaat. Tapi aku menepisnya. Aku memilih percaya. Kabar pertunangan kami menyebar cepat. Terlalu cepat, mungkin. Teman-temanku kaget. Sebagian besar mencibir diam-diam. Ada yang bilang aku numpang kaya. Ada yang mengira ini semacam skema aneh dari wanita kesepian. Lu yakin, Dim? Tanya Yoga. Sahabatku sejak kuliah. Lu baru kenal dia sebulan terus tiba-tiba dilamar? Aku tahu kelihatannya aneh, kataku. Tapi Ratna bukan orang sembarangan. Dia tulus, Yo. Yoga mengangguk ragu. Gue cuman gak mau lu kecewa. Kadang orang yang terlalu sempurna itu justru yang paling banyak disembunyikan. Aku menganggapnya cemburu. Atau mungkin terlalu banyak nonton film thriller. Aku tak mau pikirkan. Pernikahan kami berlangsung sederhana tapi mewah. Diadakan di taman belakang rumah Ratna yang luas, dikelilingi lilin dan bunga putih. Hanya keluarga dan orang-orang terdekat. Meski anehnya aku tidak pernah benar-benar bertemu keluarganya. Orang tuaku sudah meninggal. Saudaraku di luar negeri, katanya saat kutanya. Aku menerima jawaban itu tanpa banyak tanya. Aku sudah terlalu larut dalam mimpi ini untuk mencari celah logikanya. Saat kami mengucap janji suci, Ratna menatapku seperti akulah poros semestanya. Matanya berkaca. Tangannya gemetar saat menyematkan cincin di jariku. Dan aku merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Setelah pesta, kami masuk ke rumah itu sebagai pasangan suami istri. Untuk pertama kalinya, rumah megah yang biasa ku tatap dari luar, kini menjadi tempat tinggalku. Dan Ratna, wanita tak terduga yang pernah ku kenal, kini menjadi istriku. Aku ingin kamu merasa nyaman di sini, Dim, katanya. Ini rumahmu juga sekarang. Aku mengangguk. Tapi rumah sebesar ini, apa enggak sepi? Ratna tersenyum samar. Sepi itu bukan soal ruang, tapi siapa yang ada di dalamnya. Malam pertama kami tidak penuh gairah seperti yang sering digambarkan orang. Tapi justru disitulah letak keintimannya. Kami hanya berbaring berdampingan, saling bercerita tentang masa lalu. Sejauh yang mau kami buka, tak ada paksaan, hanya kehadiran. Tapi di tengah malam, aku terbangun. Entah karena apa, rumah itu terlalu senyap, terlalu kosong. Aku bangkit, melangkah pelan keluar kamar. Menyusuri lorong panjang yang dindingnya penuh lukisan dan rak buku mahal. Di ujung lorong ada sebuah pintu kayu besar. Terkunci, kepalaku miring. Ruangan apa ini, gumamku? Aku hampir memutar kenop pintunya saat suara Ratna terdengar dari belakang. Dimas, aku tersentak. Maaf, aku hanya penasaran. Dia tersenyum, tapi kali ini senyumnya tidak setenang biasanya. Ada ketegangan tipis di sudut bibirnya.
Itu hanya ruang penyimpanan, tak ada apa-apa di sana. Lagi pula kuncinya entah di mana. Aku mengangguk pelan, tapi saat aku menatap matanya, ada sesuatu yang terasa salah. Bukan pada kata-katanya, tapi pada nada suaranya, pada caranya berdiri, pada cara dia mencoba terlihat tenang. Aku kembali ke kamar, tapi malam itu aku tak bisa tidur. Pernikahan ini adalah awal kebahagiaan. Aku yakin akan itu. Tapi untuk pertama kalinya aku mulai sadar bahwa setiap rumah seindah apapun luarnya mungkin menyimpan satu pintu yang sebaiknya tidak pernah dibuka. Sudah 3 minggu aku tinggal di rumah Ratna, rumah kami sekarang. Rasanya seperti hidup dalam mimpi yang terlalu indah untuk jadi kenyataan. Setiap sudut rumah itu seperti karya seni. Ruang makan besar dengan lampu gantung kristal. Dapur dengan marmer putih mengilap. Taman belakang seperti surga kecil dengan air mancur dan kursi rotan. Bahkan kamar mandi pun terasa lebih nyaman dari seluruh kontrakanku dulu. Tapi di balik semua kemewahan itu, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Pintu itu, pintu di ujung lorong lantai 2, yang katanya hanya ruang penyimpanan, yang selalu terkunci, yang setiap kali aku berjalan melewatinya selalu terasa dingin. Awalnya aku mencoba menepis perasaan itu. Aku meyakinkan diri bahwa aku hanya berlebihan. Tapi malam demi malam, rasa penasaran itu justru tumbuh. Suatu malam, aku terbangun lagi. Bukan karena suara, tapi karena mimpi aneh tentang rumah ini. Dalam mimpiku, aku berdiri di depan pintu itu, dan dari baliknya terdengar suara seseorang menangis, lirih, tercekik, seperti terperangkap. Aku bangun dengan peluh dingin membasahi leher. Napasku memburu. Saat melihat jam pukul 23.12, Ratna masih tertidur di sampingku, tenang seperti bayi. Aku melirik ke arah pintu kamar. Keinginan itu muncul lagi. Aku turun dari tempat tidur, mengenakan sandal dan berjalan keluar kamar. Lorong rumah ini memang panjang dan sepi di malam hari. Lampu-lampunya mati otomatis. Hanya cahaya remang dari taman yang masuk lewat jendela besar. Aku berdiri lagi di depan pintu itu, diam, menatapnya. Lalu, seperti digerakkan sesuatu, aku merogoh sakuku. Kunci-kunci rumah ada di sana. Diberikan Ratna padaku sejak hari pertama kami menikah. Aku tak pernah mencobanya ke pintu ini sebelumnya. Satu demi satu kunci ku coba. Gagal, gagal, gagal. Sampai satu kunci, kecil berkarat, berputar dengan suara klik. Degup jantungku melonjak. Tanganku gemetar saat memutar gagangnya perlahan. Pintu itu berderit pelan saat terbuka. Ruangan di dalamnya gelap. Tidak ada jendela. Hanya cahaya dari lorong yang menyusup masuk sedikit demi sedikit. Bau lembab dan kayu tua langsung menyeruak. Aku melangkah masuk. Ada rak buku besar yang kosong. Karpet, lusuh. Sebuah kursi goyang di sudut ruangan. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah lemari kayu di tengah ruangan. Tinggi, tertutup rapat, dan di atasnya ada bingkai foto yang menghadap ke belakang. Aku berjalan pelan, mendekat, mengangkat bingkai itu dan membaliknya. Darahku seketika turun ke kaki. Foto itu adalah Ratna, tapi dia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang pria, tinggi, gagah, tersenyum lebar. Tangan mereka saling menggenggam erat. Tatapan mata mereka seperti sepasang suami istri yang saling mencintai sepenuh hati. Dan yang membuatku menggigil adalah tulisan di bawah bingkai Ratna and Adrian. 17 Februari 2018. Adrian? Aku belum pernah dengar nama itu. Bukan dari cerita Ratna, bukan dari siapapun. Pikiranku mulai berkecamuk. Aku meletakkan kembali bingkai itu dan mencoba membuka lemari. Terkunci. Tiba-tiba, dari belakangku terdengar suara langkah kaki. Aku berbalik cepat. Ratna berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya lebar, bibirnya gemetar. Dimas. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku cuma penasaran, kataku terbata. Kenapa ruangan ini dikunci? Siapa Adrian? Dia tidak menjawab. Dia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Untuk sesaat hanya keheningan yang mengisi udara. Lalu dia berkata,
"Kamu tidak seharusnya masuk ke sini." "Aku tahu," kataku, "tapi kamu juga tidak pernah jujur tentang ruangan ini." Dia menghela napas panjang. "Adrian, suamiku yang pertama, dia meninggal. Tapi bukan karena kanker seperti yang kukatakan." Aku menatapnya dalam. "Lalu karena apa?" Ratna menatapku balik, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Dia menghilang. Sunyi. "Bagaimana maksudmu, Ratna?" Dia menggigit bibirnya. Suatu malam dia keluar rumah. Katanya hanya ingin beli rokok, tapi dia tidak pernah kembali. Polisi mencarinya berbulan-bulan. Tidak ada jejak, tidak ada tubuh, hanya hilang begitu saja. Aku menggigil. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih dingin dari sebelumnya. "Kenapa kamu tidak pernah cerita padaku? Aku tidak ingin kamu takut. Aku ingin kamu datang ke rumah ini tanpa bayang-bayang masa lalu." Aku menggeleng. "Ratna, hal seperti ini, kamu harusnya jujur. Aku bukan anak-anak." Dia mendekat, menggenggam tanganku. "Maafkan aku. Aku hanya ingin kamu merasa aman. Tolong, jangan tinggalkan aku." Aku menatapnya. Ada sesuatu dalam ucapannya yang terasa jujur, tapi juga seperti menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Malam itu kami meninggalkan ruangan itu tanpa berkata-kata lagi. Dia menguncinya kembali dan menyimpan kunci entah di mana. Tapi sejak saat itu, aku tak bisa lagi melihat Ratna dengan cara yang sama. Cintaku padanya tetap ada, tapi kini cinta itu ditemani oleh satu hal lain, rasa curiga. Dan aku belum tahu seberapa dalam misteri yang sebenarnya disimpan rumah ini dan istriku. Hari-hari setelah aku mengetahui tentang Adrian berjalan seperti meniti tali rapuh. Aku berusaha bersikap normal, tersenyum saat sarapan, membantu Ratna menyiram taman, bahkan menemaninya menonton film di malam hari. Tapi dalam hatiku ada suara yang terus berbisik. Ada yang belum diceritakan, ada sesuatu yang disembunyikan. Aku mencoba menepis suara itu. Tapi semakin aku menolak, semakin kuat ia berteriak di dalam pikiranku. Apalagi sejak malam itu, Ratna berubah. Tidak mencolok, tapi cukup terasa bagi orang yang tinggal bersamanya setiap hari. Dia lebih sering melamun. Kadang saat aku mengajaknya bicara, dia seperti tidak mendengar. Dan ada satu malam ketika aku terbangun dan melihat tempat tidurnya kosong. Kupanggil namanya, tak ada jawaban. Aku turun, mencarinya ke ruang bawah. Dan kudapati dia berdiri sendiri di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. "Aku nggak bisa tidur," katanya saat kutanya. "Mimpi buruk." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi sorot matanya kosong. Seperti seseorang yang menyimpan sesuatu jauh di dalam dirinya dan tak ingin orang lain membukanya. Rasa penasaranku membawaku menyelidik lebih jauh. Suatu siang saat Ratna pergi ke salon, aku memberanikan diri membuka laci-laci kerjanya. Bukan niat mencuri, aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang masa lalunya. Di laci ketiga meja kerjanya, aku menemukan album foto lama. Isinya adalah masa lalu yang selama ini tidak pernah kucicipi darinya. Foto pernikahan Ratna dengan Adrian. Foto mereka di Eropa, di atas kapal pesiar, bersama seorang wanita paruh baya yang kurasa ibunya Adrian. Namun satu foto yang membuat darahku berhenti mengalir. Foto mereka bertiga duduk di meja makan rumah ini. Meja yang sama, kursi yang sama, bahkan posisi lampu gantung pun masih sama. Aku menatap foto itu lama, membayangkan waktu telah berhenti di sana. Di balik senyum mereka yang beku, aku bertanya-tanya, apa yang terjadi sesudahnya? Seketika, suara pintu depan terbuka. Panik. Aku menyelipkan album ke bawah tumpukan map, menutup laci dan duduk di sofa pura-pura membaca koran. Ratna muncul dengan senyuman manis. "Maaf, agak lama. Salon penuh banget." Aku mengangguk. "Nggak apa-apa." Dia menatapku dalam. "Kamu baik-baik aja?" "Ya, kenapa?" Dia berjalan mendekat dan duduk di sampingku. "Entahlah, kamu kelihatan kayak orang yang menyembunyikan sesuatu." Jantungku nyaris copot, tapi aku tersenyum kecil. Mungkin karena kurang tidur, dia menatapku lama, lalu mengusap rambutku. "Kalau kamu lelah, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Kita sekarang punya masa depan yang harus dijaga. Jangan biarkan masa lalu bikin kita goyah." Aku hanya bisa mengangguk.
Tapi dalam hatiku suara itu berbisik lagi, kali ini lebih jelas. Bagaimana kalau masa lalunya belum benar-benar berlalu? Malam itu, aku duduk sendirian di taman belakang. Angin sejuk, suara jangkrik, dan gemericik air dari kolam ikan jadi latar yang seharusnya menenangkan. Tapi pikiranku berkelana jauh. Aku teringat satu detail. Tidak pernah ada berita tentang Adrian. Bahkan di Google, ketika aku cari Adrian hilang, Adrian Ratna, atau nama pernikahan mereka, tidak ada satu pun berita yang muncul. Kalau benar dia hilang secara misterius, seharusnya kasusnya pernah muncul di media, kan? Atau memang tidak pernah dilaporkan ke publik, atau mungkin Adrian tidak benar-benar hilang. Pikiranku berani melompat sejauh itu. Dan jujur, aku mulai takut dengan arah yang kutempuh. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa berhenti sekarang. Besoknya, aku mendatangi ketua RT lingkungan tempat kami tinggal. Alasan kunjunganku, pura-pura ingin tahu tentang sejarah rumah kami. Pak RT, seorang pria tua ramah dengan kacamata tebal, menyambutku hangat. Oh ya, rumah itu dulu memang milik almarhum suami Bu Ratna, katanya sambil menyeruput teh. Namanya Adrian, orangnya sopan, pintar, tapi ya setelah kejadian itu rumah itu lama kosong. Setelah kejadian itu, aku pura-pura bodoh, dia menatapku. Kamu nggak tahu, aku menggeleng pelan. Adrian menghilang, nak, katanya. Keluar rumah malam-malam, habis bertengkar hebat sama Ratna. Tapi ya, nggak pernah ketemu lagi. Polisi sempat datang, tapi nggak pernah terbuka ke publik. Katanya karena keluarga mereka orang penting. Jantungku berdetak lebih cepat, jadi tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Pak RT menghela napas panjang. Rumah itu, ya sempat dibilang berhantu. Ada warga yang mengaku lihat bayangan pria di jendela, padahal rumahnya kosong. Aku tersenyum hambar, berpamitan, lalu berjalan pulang dengan pikiran yang makin kacau. Saat aku masuk rumah, Ratna sudah berdiri di ruang tengah. Menatapku, kamu dari mana? Tanyanya lembut. Nggak jauh, jalan-jalan aja, dia mengangguk. Tapi sorot matanya tajam. Kamu ke rumah Pak RT ya? Aku tercekat. Kok tahu? Dia tersenyum kecil, tapi kali ini senyum itu tidak manis. Ada sesuatu yang menakutkan di balik kelembutannya. RT di sini cerewet, selalu cerita kalau ada yang mampir. Aku mencoba tertawa. Aku cuma tanya-tanya soal lingkungan. Biasa, warga baru. Ratna mendekat. Jarak kami kini hanya beberapa sentimeter. Dia menatap mataku. Aku harap kamu nggak terlalu penasaran, Dimas, karena kadang rasa ingin tahu bisa membawa kita ke tempat yang tak bisa kita kembalikan. Aku menelan ludah. Aku cuma ingin tahu kamu bahagia. Dia mengelus pipiku. Kalau kamu ingin tahu satu hal dari masa laluku, tanya langsung ke aku. Jangan tanya ke orang lain. Aku mengangguk, tapi dalam hatiku aku tahu. Kebenaran tidak akan datang dari mulut Ratna. Kebenaran harus kucari sendiri. Dan aku mulai takut dengan apa yang akan kutemukan. Sejak percakapanku dengan Ratna malam itu, rumah ini terasa berbeda. Entah karena kata-katanya yang mengancam halus, atau karena sorot matanya yang mulai menyimpan sesuatu yang tak lagi ku kenal. Yang jelas aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Setiap langkahku terasa diawasi. Setiap suara kecil, seperti derit lantai atau denting jam dinding, kini terdengar lebih nyaring. Bahkan aroma rumah ini, yang dulu harum melati, lembut, kini tercium samar-samar seperti kayu tua yang basah. Dan sejak hari itu, aku mulai bermimpi buruk setiap malam. Mimpiku hampir selalu sama. Aku berada di kamar terkunci di lantai 2. Tapi kali ini, lemarinya terbuka. Di dalamnya ada tubuh pria berpakaian rapi, terduduk diam dengan kepala menunduk. Ketika dalam mimpiku aku mendekat untuk melihat wajahnya, tubuh itu perlahan menoleh. Dan setiap kali sebelum aku bisa melihat wajahnya dengan jelas, aku terbangun dengan tubuh basah keringat dingin. Siang itu Ratna pergi mengunjungi adiknya di luar kota. Aku nginap semalam aja deh, katanya. Kesempatan seperti ini langka. Dan jujur, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku bisa bernapas lega di rumah ini. Tapi juga, aku tahu ini waktu yang tepat untuk kembali ke ruangan misterius itu. Aku mencari-cari kunci kecil yang pernah berhasil membukanya.
Setelah mengobrak-abrik lemari pakaian dan meja rias Ratna, aku menemukannya diselipkan di balik bingkai foto. Dengan hati-hati aku berjalan menyusuri lorong lantai 2 dan kembali berdiri di depan pintu itu. Tanganku gemetar saat memasukkan kunci. Klek. Aku membuka pintu perlahan. Ruangan itu masih sama, gelap, lembab, dan sepi. Tapi ada satu yang berbeda. Lemari kayu besar di tengah ruangan kini sedikit terbuka. Sangat tipis, tapi cukup untuk melihat ada bayangan hitam di dalamnya. Aku mendekat, dan sebelum sempat memikirkan ulang, aku membuka lemarinya. Kosong, tidak ada tubuh, tidak ada apa-apa. Hanya bau lembab dan jejak debu yang anehnya seperti baru saja terganggu. Seperti ada seseorang yang pernah berdiri di dalamnya. Aku merogoh bagian dalam lemari. Tanganku menyentuh sesuatu, sebuah kantong kain kecil. Aku membukanya. Di dalamnya ada cincin pernikahan pria dengan ukiran nama AR. Dan di bagian dalam tertulis, "Selamanya, Ratna." Tanganku mulai bergetar. Cincin ini jelas milik Adrian. Tapi kenapa disembunyikan di dalam lemari? Dan kenapa Ratna tidak pernah menyebut benda ini? Aku juga menemukan satu lagi, selembar foto Polaroid yang sudah usang. Foto itu membuatku nyaris menjatuhkannya dari tangan. Itu adalah gambar Adrian tapi tidak sendirian. Di belakangnya berdiri Ratna. Wajahnya tidak tersenyum. Matanya menatap lurus ke kamera dan tangan kanannya menggenggam sesuatu yang menyerupai pisau kecil. Aku menatap lama foto itu, seperti berharap otakku menolak kebenaran di hadapanku. Tapi semakin kupandangi, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar kenangan. Ini adalah peringatan. Tiba-tiba suara berderak terdengar dari langit-langit. Aku menengadah. Suara itu seperti langkah kaki di loteng. Tapi aku sendiri di rumah ini. Atau tidak. Aku memutuskan untuk naik ke loteng. Di ujung lorong lantai 2, ada tangga kayu kecil tersembunyi. Kutarik tangga lipat itu dengan hati-hati dan memanjat perlahan. Loteng itu gelap. Bau debu dan kayu lapuk langsung menusuk hidungku. Tapi yang mengejutkanku adalah ada kasur tua di sudut ruangan dan di sebelahnya bekas makanan kaleng kosong. Bahkan ada sebotol air mineral masih setengah. Ini bukan loteng yang terlupakan. Seseorang pernah tinggal di sini? Atau masih? Aku mendadak ingin keluar dari sana secepat mungkin. Tapi saat menuruni tangga, aku mendengar suara dari kamar di bawah. Pintu depan rumah terbuka. "Dimas," suara Ratna. Aku panik. Kututup kembali akses ke loteng dan berlari ke kamar. Kumasukkan kunci ruangan misterius ke saku celana dan duduk di kasur pura-pura membaca buku. Ratna muncul di ambang pintu, membawa koper kecil. "Kok kamu nggak jawab pas aku panggil tadi?" tanyanya. Aku menelan ludah. "Nggak kedengaran." "Aku lagi asik baca." Dia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. "Aku ada kejutan buat kamu." Aku menatapnya curiga. "Kejutan?" Dia mengangguk. "Besok kita ke villa keluarga di puncak, cuma kita berdua." Aku mengangguk pelan, tapi hatiku seperti disiram air es. Kenapa sekarang? Kenapa setelah semua ini mulai terbuka? Apa ini kebetulan? Atau ini caranya mengalihkan aku dari rumah ini? Ratna mendekat dan memelukku dari belakang. Kita perlu waktu untuk benar-benar sendiri, jauh dari gangguan. Aku mengangguk pelan, meski tubuhku membeku. Dan dalam pelukannya yang hangat, pikiranku hanya memikirkan satu hal. Jika Adrian memang hilang tanpa jejak, mungkinkah villa itu menjadi tempat ia tak pernah kembali? Perjalanan ke puncak terasa seperti jalan tanpa akhir. Sepanjang perjalanan, Ratna menyetel musik jazz pelan, sesekali mengajak ngobrol tentang hal-hal remeh, tanaman baru, cuaca, rencana pesta ulang tahun pernikahan kami bulan depan. Tapi pikiranku tak ada di sana. Aku sibuk menimbang apakah seharusnya aku ikut atau harusnya aku melarikan diri. Tapi di sisi lain, aku juga tahu kalau memang ada rahasia besar yang disembunyikan Ratna, maka tempat ini, villa keluarga mereka, mungkin adalah puncaknya. Aku harus ke sana, aku harus tahu semuanya, meski itu berarti aku tak bisa kembali. Villa itu terletak di lereng sunyi,
Dikelilingi pohon pinus tinggi menjulang dan kabut yang pekat, bahkan di siang hari. Rumahnya bergaya kolonial, dengan pilar batu dan jendela besar berbingkai kayu tua. Begitu memasuki gerbang, bulu kudukku berdiri, Ratna memegang tanganku erat. "Ini tempat favoritku dulu, sebelum semuanya berubah," katanya lirih. "Sebelum apa? Berubah?" Tapi aku tak bertanya. Kami masuk ke dalam. Interior villa itu terasa seperti dunia yang berhenti di tahun 90-an. Perabotan kayu tua, lukisan-lukisan klasik, dan aroma kayu tua bercampur lavender yang entah kenapa lebih menyesakkan daripada menenangkan. Di dinding ruang tamu, tergantung lukisan besar Ratna dan Adrian. Mereka berdiri berdampingan, tersenyum, tapi semakin lama ku tatap, semakin aku merasa senyum itu dipaksa. Lukisan ini kenapa masih digantung? Tanyaku pelan. Ratna menatapnya lama. Aku belum siap menurunkannya. Aku mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan getaran di suaraku. "Kamu pernah ke sini lagi setelah Adrian menghilang?" Dia tersenyum samar. "Beberapa kali, tapi selalu sendiri, karena tempat ini terlalu sepi, atau menyimpan terlalu banyak suara yang ingin dia lupakan." Malam hari, Ratna memasak, makan malam dan menyuruhku istirahat di kamar atas. Kamar itu besar, tempat tidurnya empuk, selimutnya hangat, tapi hatiku dingin. Di pojok ruangan ada rak buku penuh dengan jurnal tua dan album foto berdebu. Aku membuka salah satunya. Halaman pertama, foto Ratna dan Adrian di depan villa ini. Tapi ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Di balik album itu terselip surat tulisan. Tangan. Tulisan itu berantakan, seperti ditulis dalam panik. "Jika kau membaca ini berarti aku gagal melarikan diri. Ratna, bukan seperti yang kau kira. Dia tahu segalanya. Dia membuatku menghilang, bukan mati, tapi lenyap. Aku masih hidup. Atau pernah, tapi takkan bisa keluar dari sini. Hati-hati. Jangan tidur terlalu dalam. Jangan percaya senyumnya." Surat itu ditandatangani dengan inisial. AR. Tanganku gemetar. Keringat dingin mengalir. Suara Ratna memanggil dari bawah. "Dimas, sayang, makan malam sudah siap." Aku buru-buru menyembunyikan surat itu di saku celana. Kuperhatikan jam dinding, pukul 19.45. Di luar, kabut mulai turun, menelan cahaya lampu luar satu demi satu. Aku turun perlahan. Di meja makan, Ratna sudah duduk. Dengan anggun, makanan tersaji lengkap, sup krim ayam, steak medium, dan sebotol anggur merah. "Wah, romantis banget," ucapku, memaksakan senyum. Ratna menatapku, tersenyum. "Hari ini spesial. Aku ingin kau tahu betapa aku mencintaimu." Aku mengangguk, tapi kata-katanya terasa seperti pidato terakhir sebelum eksekusi. Kami makan dalam diam. Suasana begitu hening. Hanya terdengar denting sendok dan pisau. Setelah makan, aku pura-pura mengantuk. "Aku naik duluan ya." "Lelah." Ratna menatapku dalam. "Boleh, aku nyusul sebentar lagi." Saat ku tinggalkan meja makan, aku merasa punggungku seperti diincar. Aku tahu dia menatapku, bukan dengan cinta, tapi dengan rencana. Malam itu, aku tak tidur. Aku mengunci pintu kamar dan menyandarnya dengan kursi. Lalu duduk di lantai, memeluk lutut. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar langkah. Kaki pelan menapak satu persatu menaiki tangga, berhenti di depan pintu. Henning. Lalu, gagang pintu digoyang pelan klek. Klek, suara napas dari balik pintu, berat. Seperti menahan amarah, aku menahan napas, lalu suara itu hilang. Langkah kaki menjauh, aku menunggu lama sebelum berani mendekati pintu. Kutempelkan telingaku. Hening, ku tengok dari celah kecil di bawah pintu. Tak ada siapa-siapa. Tapi ada bayangan di dinding seberang. Bayangan seorang wanita. Berdiri diam menghadap ke arah kamar, lalu berbalik dan perlahan menghilang ke lorong gelap. Tubuhku gemetar. Ini bukan rumah. Ini bukan tempat cinta. Ini perangkap. Dan aku tidak tahu apakah bisa keluar dari sini dengan selamat. Pagi datang tanpa suara. Kabut menyelimuti jendela villa, menutup pandangan keluar. Rasanya seperti dunia telah lenyap,
menyisakan hanya aku, Ratna, dan rahasia yang makin berat. Aku turun ke dapur, mencoba bersikap normal. Tapi yang kutemukan hanyalah meja kosong. Ratna tak ada. Makanan pun tak tersaji seperti biasanya. Kutemukan catatan kecil di meja. Aku pergi ke pasar sebentar, jangan kemana-mana ya, Ratna. Catatan yang tampaknya biasa saja, tapi kalimat terakhirnya menggema kuat di telingaku. Jangan kemana-mana, ancaman halus yang kembali membekapku, dan untuk pertama kalinya aku melanggar dengan sadar. Aku bertekad menyusuri seluruh villa ini, mencari apapun, dokumen, barang, jejak yang bisa menjelaskan siapa Ratna sebenarnya dan apa yang terjadi pada Adrian. Ruangan pertama yang kususuri adalah gudang di belakang dapur. Di antara tumpukan, kardus lama dan koper berdebu, aku menemukan pintu kecil di lantai, tertutup karpet dan pot besar. Pintu itu mengarah ke bawah, ruang bawah tanah. Jantungku berdegup keras. Tapi aku tahu, ini mungkin satu-satunya tempat yang belum kusentuh. Aku menyalakan senter ponsel dan perlahan membuka pintu itu. Tangga kayu curam mengarah ke bawah. Udara dingin menyambut seperti tangan kematian yang menyelinap ke tulang. Langkah demi langkah aku turun. Bau logam berkarat dan jamur menyeruak. Dinding ruangan ini lembab dan hanya diterangi cahaya remang dari jendela kecil yang tertutup tanah. Lalu aku melihatnya, ruangan kaca. Ya, benar-benar ruang kaca, seperti ruangan isolasi. Di dalamnya ada meja bedah kecil, bangku besi, dan di sudutnya kursi, roda, dan di atas meja itu terdapat kotak kayu kecil. Aku membukanya, perlahan isinya rekaman video mini DV, beberapa foto lama, dan buku catatan kulit hitam. Tanganku gemetar saat membuka buku itu. Halaman pertama tertulis, catatan Adrian. Hari ke-21, aku masih hidup, tapi aku tak tahu sampai kapan Ratna berubah. Dia mencintaiku dengan obsesi. Dia tak mau aku pergi, bahkan untuk bekerja. Ia mulai memberiku obat tidur, menyuntikku sesuatu yang membuatku lemah. Ia bilang aku harus tetap ada untuknya. Selamanya, halaman-halaman. Selanjutnya adalah catatan penderitaan. Tentang bagaimana Ratna menyekap Adrian di villa ini. Tentang bagaimana ia menyamar ke publik sebagai istri yang ditinggal pergi secara misterius. Padahal Adrian dikurung seperti hewan peliharaan. Di bagian akhir catatan, jika seseorang menemukan ini, aku mohon kabari ibuku. Namanya Bu Herni. Dia tinggal di Jogja. Dia pasti masih mencariku. Aku menutup buku itu dengan napas memburu. Tubuhku gemetar. Keringat dingin mengucur dari pelipis. Aku baru saja hendak mengambil rekaman video itu saat ku dengar langkah kaki di atas dan suara Ratna. Dimas, suaranya lembut. Tapi kali ini terasa seperti racun di udara. Cepat-cepat aku memasukkan buku dan kaset itu ke dalam jaketku dan naik kembali. Pintu ruang bawah tanahku tutup dan ku tindih lagi dengan karpet. Aku tiba di dapur saat Ratna masuk dari pintu depan dengan kantong belanja di tangan. "Oh, kamu di sini," katanya manis. "Tadi kamu di mana?" Aku menahan napas. "Di ruang tamu. Mikirin lukisan kita." Ratna tersenyum, tapi matanya menyipit sedikit, seperti tahu aku bohong. "Kamu pasti lapar," katanya. "Aku belanja bahan favoritmu. Mau aku masakin sekarang?" Aku mengangguk cepat. "Boleh. Aku juga mau mandi dulu ya." "Jangan terlalu lama," katanya dengan nada lembut. "Aku kangen." Aku naik ke kamar, masuk ke kamar mandi, lalu kunci pintu. Tanganku cepat-cepat merogoh saku dan mengeluarkan kaset video. Aku harus tahu isi rekaman ini. Kamar tamu di seberang memiliki TV tabung dan pemutar video lama. Kupasang kasetnya dan duduk di depan layar. Gambar pertama muncul, wajah Adrian. Kusut, pucat dan lelah, ia menatap kamera dengan mata merah. "Namaku Adrian Raharja. Jika kalian menonton ini, maka aku mungkin sudah tidak bisa keluar dari sini. Ratna istriku, dia mencintaiku dengan cara yang salah. Dia ingin aku jadi miliknya selamanya. Tapi ini bukan cinta, ini penyekapan. Aku tidak tahu apakah dia akan melakukan hal sama ke orang lain setelah aku. Tapi jika kalian melihat dia tersenyum, ingatlah,
Dia bukan wanita biasa. Dia bisa membunuh demi mempertahankan rasa cintanya. Gambar bergetar, lalu muncul Ratna, masuk ke dalam frame. Adrian langsung berdiri panik, tapi Ratna memeluknya dari belakang. "Jangan khawatir sayang," katanya sambil mencium pundak Adrian. "Ini hanya untuk dokumentasi. Biar kalau kamu hilang, orang-orang tahu kamu masih di hatiku." Lalu video berhenti. Aku tak bisa bernapas. Tanganku kaku. Ratna benar-benar menyekap suaminya. Dan sekarang, mungkin aku giliran berikutnya. Aku harus keluar dari sini. Malam ini juga, aku harus pergi. Itu satu-satunya hal yang terlintas dalam benakku saat aku menonton rekaman Adrian. Wajahnya yang penuh kepedihan dan ketakutan terus terbayang di depan mataku. Aku tahu, jika aku tidak keluar dari villa ini dalam waktu dekat, aku mungkin akan berakhir seperti dia, hilang tanpa jejak atau lebih buruk lagi, menjadi korban berikutnya. Aku tidak bisa menunggu lagi. Jika aku menunggu Ratna datang dan menyadari bahwa aku tahu segalanya, maka aku akan terlambat. Aku berlari ke kamarku, mengemas barang-barang ke dalam tas. Tangan bergetar, tubuh keringat dingin. Di luar, angin bertiup kencang, menambah ketegangan yang kurasakan. Langit mendung, seakan alam pun merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku menatap keluar jendela. Tangan dan kakiku terasa kaku. Tidak ada yang tampak biasa lagi. Dunia ini telah berubah, dari nyaman menjadi penuh bahaya, dari kasih sayang menjadi penjara. Aku harus keluar sekarang juga. Langkah kaki terdengar lagi di luar kamar. Aku memegang napas dan berdiri di sudut, menyembunyikan diri di balik tirai. Pintu kamar terbuka pelan. "Dimas," suara Ratna lembut, tapi di balik kelembutannya ada kegelisahan yang tak bisa kuabaikan. "Ada apa? Kenapa kamu buru-buru?" Aku berpura-pura tidak tahu apa-apa, berusaha menenangkan diri. "Aku cuma merasa pusing, sayang. Mungkin terlalu banyak mikir. Aku butuh udara segar." Dia mendekat, dan aku bisa merasakan ketegangan yang semakin menebal. "Kamu nggak perlu khawatir. Aku kan selalu di sini. Semua akan baik-baik saja." Aku menahan napas. Tidak, itu bukan janji yang bisa dipercaya. Tapi aku tahu aku harus bergerak sekarang. Jika aku memberi kesempatan lagi, aku mungkin akan kehilangan kesempatan itu selamanya. Ratna memegang tanganku, menarikku mendekat. "Jangan pergi, Dimas. Kita harus bicara. Ada hal-hal yang harus kau ketahui." Aku hampir menyerah. Suaranya terdengar begitu tulus, seperti Ratna yang aku kenal. Namun segala yang kulihat dan kurasakan dalam beberapa hari terakhir membuktikan bahwa semua itu hanyalah topeng. Topeng yang sangat rapuh. "Ratna," suaraku tercekat, tak bisa melanjutkan. Aku harus segera pergi. Aku nggak bisa tinggal di sini. Aku harus pulang." Ratna menatapku lama. Ada rasa sakit yang tak bisa kujelaskan dalam matanya. Tapi sebelum aku sempat bergerak lebih jauh, dia berbicara dengan nada yang berbeda. "Dimas, aku tahu kamu sudah tahu semuanya." Hatiku terhenti. Suara itu, suara Ratna, tak lagi terdengar lembut dan penuh kasih. Ada nada yang lebih gelap di sana, lebih mengancam. Matanya yang biasanya lembut, kini tampak keras dan penuh teka-teki. Aku terkejut, hampir terjatuh. "Apa maksudmu? Apa yang kamu tahu?" Ratna melangkah lebih dekat. Langkahnya begitu tenang, hampir seperti dia sudah menyiapkan segala sesuatunya. "Aku tahu kamu menemukan video itu dan buku itu. Aku tahu kamu sudah tahu apa yang terjadi pada Adrian." Aku membeku. Semua darah di tubuhku terasa berhenti mengalir. "Ratna, cinta itu tidak selalu indah, Dimas. Tidak selalu bisa dilihat dengan mata biasa. Kadang kita harus mengorbankan segalanya untuk seseorang yang kita cintai." Ratna tersenyum, tapi senyumnya itu lebih mirip senyuman seorang pembunuh. "Aku mencintaimu, Dimas. Aku hanya ingin kita bersama selamanya." Aku mundur beberapa langkah, tidak bisa berkata apa-apa. Semua yang aku saksikan dalam beberapa hari terakhir ternyata bukan sekadar kebetulan. Ini adalah permainan. Permainan di mana aku adalah pion yang harus mengikuti aturan-aturan yang tak pernah aku pahami. "Tidak," akhirnya aku berkata, berusaha menahan tangis yang hampir mendorong keluar. "Kamu gila. Apa yang kamu lakukan pada Adrian? Apa yang kamu lakukan pada dirimu sendiri?"
Ratna tidak menjawab, hanya menatapku dengan tatapan kosong. Lalu dia berbalik dan menuju pintu kamar. Aku ingin kau tetap di sini, Dimas. Tapi jika kau memilih untuk pergi, aku tidak akan bisa menghentikanmu. Tetapi kau harus tahu keputusanmu akan membawa konsekuensi yang sangat besar. Aku hampir tidak bisa bernapas. Kata-katanya mengalir begitu deras, penuh dengan ancaman yang terselip halus di balik kata-kata manisnya. Aku tahu sekarang, apa yang dia katakan bukan hanya ancaman kosong. Itu adalah janji. Janji bahwa jika aku pergi, aku tidak akan pernah selamat. Aku lari ke pintu belakang. Di luar hujan mulai turun, disertai angin yang semakin kencang. Jalan menuju kebebasan semakin kabur, semakin tidak pasti. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku membuka pintu dan berlari ke hutan di belakang villa. Setiap langkahku terasa berat, kaki terasa sakit, tetapi aku tidak berhenti. Aku tidak bisa, tiba-tiba lampu-lampu villa menyala, dan dari balik jendela, aku bisa melihat Ratna berdiri di sana, menatapku dengan senyuman yang tidak lagi terlihat indah. Jangan terlalu jauh. Dimas, teriaknya dari jauh. Kau akan kembali, aku tahu itu. Aku berlari semakin cepat, semakin jauh. Hujan semakin deras, namun aku terus berlari ke arah yang aku tahu hanya bisa membuatku semakin terperangkap. Namun, di dalam hatiku, aku tahu aku tak akan pernah benar-benar bebas. Dia akan selalu mengejarku di setiap langkahku, di setiap napasku. Langit semakin gelap dan hujan tidak kunjung berhenti. Kakiku terasa seperti tertanam di tanah yang semakin berlumpur. Udara malam terasa dingin, menusuk tulang, tapi aku terus berlari. Di belakangku, suara langkah kaki tidak terdengar. Ratna tidak mengejarku langsung. Dia tahu aku lari. Mungkin dia hanya menunggu, bermain dengan pikiranku, memberi ruang bagi rasa takutku untuk tumbuh. Namun aku tahu dia tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Sudah terlalu lama aku berada di bawah bayang-bayang Ratna. Aku pikir aku bisa melarikan diri, bahwa aku bisa menemukan jalan keluar dari semua ini, dari hubungan ini yang semakin terasa seperti penjara. Tapi ternyata aku salah. Saat aku berhenti sejenak untuk mengambil napas, suara mesin mobil terdengar dari jauh. Aku melihat cahaya lampu mobil menyilaukan. Mobil itu mendekat dengan kecepatan yang tidak bisa kuhentikan. Aku berlari ke arah jalan, mencoba menandai posisi supaya orang yang lewat bisa melihatku, tapi mobil itu berhenti di depanku, menghalangi jalan. Pintu mobil terbuka, dan aku melihat Ratna berdiri di sana, memandangku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Sesuatu di antara kegembiraan dan ancaman. Apa yang kamu lakukan di sini, Dimas? Suaranya datar, hampir seperti suara seseorang yang tidak lagi merasa ada emosi di dalamnya. Kamu tidak bisa lari dariku. Tidak sekarang, tidak pernah. Aku terdiam. Aku tahu ini adalah jebakan. Aku tahu bahwa jika aku kembali ke dalam mobil, ini aku mungkin tidak akan pernah keluar lagi. Namun aku tak punya pilihan. Aku terpojok, dan satu-satunya jalan keluar adalah berlari. Tapi aku tidak tahu kemana lagi. Ratna melangkah mendekat. Dimas, dengarkan aku, katanya dengan lembut. Aku hanya ingin kita bersama. Kamu tidak perlu takut padaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Aku menatapnya tajam, merasa kebingungan yang luar biasa. Kamu sudah menyakiti Adrian, kataku dengan suara gemetar. Dan sekarang kamu akan menyakitiku juga, kan? Kamu tidak bisa terus seperti ini, Ratna. Ini bukan cinta, ini obsesi. Ratna tersenyum. Senyum itu kembali berubah menjadi senyuman tipis yang penuh dengan kekuatan yang tak bisa kupahami. Dia berjalan perlahan menuju mobil, lalu membuka pintu. Cinta yang sejati tidak akan pernah bisa dimengerti oleh orang lain, Dimas, jawabnya dengan suara pelan, namun penuh dengan keyakinan yang mengerikan. Aku sudah membuat keputusan. Ini hanya soal waktu. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghalangiku lagi. Aku melihatnya pergi. Pintu mobil tertutup rapat dan mobil itu mulai bergerak mundur, meninggalkan aku di tengah hujan yang semakin deras. Jantungku berdebar cepat. Aku merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tak bisa kuhindari. Aku harus mencari jalan keluar.
Tapi bagaimana caranya jika Ratna bisa mengendalikan setiap langkahku? Langkahku tersentak. Aku menoleh ke belakang, dan untuk sesaat aku melihat bayangan seseorang yang bukan Ratna, tapi seorang pria yang berdiri di balik pohon besar. Pria itu menatapku dengan tatapan kosong, mata yang dingin. Aku mengangkat tangan untuk menyeka hujan dari wajahku, berusaha memastikan apa yang kulihat. Namun, saat aku melihat lagi, dia sudah hilang. Jantungku berdebar hebat. Aku memutuskan untuk kembali ke jalan utama, mencari taksi atau siapapun yang bisa membawaku pergi menjauh dari villa itu, menjauh dari Ratna. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, langkahku terhenti lagi. Di depan, sebuah pintu besar muncul. Entah bagaimana itu bisa muncul di tengah jalan setapak yang gelap dan sepi. Pintu besar yang terbuat dari besi, dihiasi dengan ukiran yang menyeramkan. Suara gemerincing terdengar saat pintu itu terbuka perlahan. Di dalamnya, ada ruangan kecil yang terisolasi dengan tembok batu dan lampu redup. Di tengah ruangan, ada Adrian berdiri di sana mengenakan pakaian yang sangat berbeda, seperti seseorang yang sudah lama hilang. "Dimas," suara Adrian terdengar jauh, seperti memanggil dari dalam mimpi buruk. "Kamu harus keluar dari sini. Jangan biarkan dirimu menjadi bagian dari ini. Aku sudah terjebak. Tapi kamu belum terlambat, pergilah." Aku tertegun, mencoba mengerti apa yang terjadi. Tapi sebelum aku bisa menjawab, pintu itu tertutup lagi, meninggalkan aku dalam kegelapan. Dan saat itu, aku merasakan ada sesuatu yang lebih buruk daripada sekadar terjebak. Aku mulai mengerti, semua ini bukan sekadar obsesi Ratna. Ini adalah perangkap yang sudah disiapkan sejak lama. Sesuatu yang jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Aku mengira ini tentang cinta. Aku mengira ini tentang kebahagiaan. Tapi ternyata ini adalah tentang membalas dendam, tentang kekuasaan, dan tentang pengorbanan yang harus dibayar dengan darah. Sekarang aku terperangkap, tidak hanya oleh Ratna, tetapi oleh sebuah rencana yang lebih besar. Sebuah permainan yang lebih mengerikan dari yang aku duga. Langit malam semakin kelam, dan angin yang berhembus di antara pepohonan menciptakan suara yang menakutkan. Namun, langkahku semakin mantap, meski tubuhku masih terasa lemah dan lelah. Aku tahu aku harus menghadapinya, menghadapi kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik wajah manis Ratna. Aku tidak bisa lagi lari. Sudah terlalu jauh aku terperangkap dalam permainannya. Sekarang, aku harus menghadapi kematian atau kebebasan. Di depan villa yang sekarang terasa seperti penjara, aku berhenti. Semua suara sekitar terasa sunyi, dan hanya suara desah napasku yang menggema di telingaku. Aku tahu Ratna ada di dalam, menunggu. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa mengendalikan setiap gerakanku selama ini. Aku tidak tahu bagaimana dia mengatur semua ini. Tapi satu hal yang pasti, dia bukan hanya seorang wanita kaya yang menawan. Dia adalah manipulator ulung yang mampu menarik orang ke dalam jaringannya tanpa mereka sadari. Pintu villa terbuka perlahan. Di dalam, lampu-lampu redup memberi cahaya, samar seperti sebuah dunia yang terperangkap dalam bayangan. Ratna berdiri di tengah ruangan, menatapku dengan senyuman yang begitu dingin. Senyuman itu tidak lagi terlihat hangat. Kini, itu hanya tanda bahwa dia telah memegang kendali sepenuhnya atas diriku. "Aku tahu kau akan kembali, Dimas." Suaranya terdengar lebih seperti sebuah kenyataan daripada harapan. "Kamu tidak bisa lari dari takdirmu." Aku melangkah maju, menatapnya tajam. "Apa yang sebenarnya terjadi, Ratna? Apa yang kamu sembunyikan? Aku tidak peduli dengan kekayaanmu. Aku tidak peduli dengan permainanmu yang kejam ini. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Adrian." Ratna tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Lalu, dia melangkah ke sisi meja, membuka sebuah brankas kecil yang tersembunyi di balik rak buku. Dia mengeluarkan sebuah buku hitam yang tebal dan meletakkannya di meja. "Ini semua yang terjadi, Dimas," Ratna akhirnya berkata, suara terkontrol. "Ini bukan hanya tentang aku, ini tentang Adrian dan kamu, tentang hubungan kita yang lebih dalam dari sekadar pernikahan." Aku mendekat, bingung. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti." Ratna menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita.
mengungkapkan sebuah kebenaran yang jauh lebih menakutkan daripada yang pernah kubayangkan. Adrian dan aku dulu adalah pasangan yang tak terpisahkan, katanya pelan. Namun, suatu hari, Adrian terluka dalam kecelakaan dan aku mulai merasa kehilangan kendali. Aku tahu ada sesuatu yang salah dan aku menemukan rahasiaku sendiri tentang dia. Dia bukan hanya seorang suami yang mencintaiku. Dia juga seorang pria yang terperangkap dalam kegelapan. Aku terkejut. Apa maksudmu? Ratna menatapku dengan tatapan yang penuh penyesalan. Adrian memiliki keterikatan pada sesuatu yang sangat berbahaya. Dia bekerja dengan orang-orang yang memiliki kekuatan lebih besar dari apa yang kamu bayangkan. Mereka membuatnya terjebak dalam konspirasi yang tidak bisa keluar begitu saja. Aku terdiam. Semua yang kulihat tentang Adrian, semua yang aku tahu, ternyata hanyalah permukaan. Itu bukan akhir dari ceritanya. Dan kamu, Dimas, lanjutnya, suaranya berubah penuh dengan rasa sakit. Kamu adalah bagian dari permainan ini. Aku tahu sejak awal. Aku telah menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan ini. Kamu tidak hanya terjebak dalam hubungan kita, kamu juga bagian dari rencana besar yang tidak bisa kamu hindari. Kepalaku terasa berputar. Apa yang kamu bicarakan? Ratna, apa rencana itu? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ratna berdiri, melangkah mendekat ke meja dan membuka buku itu, memperlihatkan gambar-gambar dan catatan yang penuh dengan kode-kode aneh dan nama-nama misterius. Ini semua adalah bagian dari proyek yang lebih besar. Sebuah organisasi yang mengendalikan banyak hal, bahkan kehidupan kita. Tiba-tiba, aku merasa dikepung. Semuanya terasa seperti sebuah ilusi yang dibangun untuk memerangkapku. Adrian, Ratna, dan aku semua berada dalam sebuah skema yang tak bisa diterima akal sehat. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku, gemetar. Ratna mendekat, menatapku dengan mata yang penuh kemarahan. Hanya satu pilihan yang tersisa, Dimas, katanya dengan tegas. Kamu bisa memilih berpihak padaku, dan kita bisa menjalani hidup ini bersama, meskipun kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan kebohongan. Atau kamu bisa memilih melawan dan kehilangan segalanya. Kehidupan yang nyaman ini akan berakhir, dan kamu akan kehilangan segala yang kamu miliki. Aku terdiam. Pilihan itu terlalu berat untuk diambil. Namun, saat itu, sebuah suara teriakan terdengar dari luar. Aku berlari ke pintu dan membuka jendela, hanya untuk melihat Adrian yang tampaknya baru saja melarikan diri dari sebuah penjara. Dimas! Teriak Adrian, wajahnya penuh darah. Jangan percayakan dia bukan siapa-siapa. Semua ini adalah permainan besar. Mereka akan membunuhmu. Sebelum aku bisa bertindak, Ratna datang dari belakang dan menendang Adrian hingga terjatuh. Dia berdiri di depan aku dengan senyuman yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kamu masih punya pilihan, Dimas, katanya dingin. Tapi kamu tahu jika kamu memilih untuk melawan, semuanya akan berakhir. Kita akan terperangkap bersama-sama. Aku melihat Adrian yang tergeletak di lantai dengan wajah yang penuh rasa takut. Aku tahu aku tidak bisa tinggal di sisi Ratna. Dia bukan wanita yang aku kenal lagi. Dia adalah seseorang yang memiliki tujuan yang lebih gelap, yang lebih mengerikan daripada apapun yang bisa aku bayangkan. Aku memilih untuk melawan. Aku berlari keluar dari villa, dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti aku menghirup udara bebas. Namun aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Perang ini baru dimulai.